Hari ini saya akan membahas mengenai hal-hal yang bisa Anda lakukan untuk mempertajam kemampuan menjual Anda. Kebanyakan pada saat kita menjual sesuatu atau kita menjadi sales, yang difokuskan adalah bagaimana kita bisa meyakinkan orang. Betul ya? Bagaimana cara kita bisa menggunakan pertanyaan. Gimana cara kita bisa memiliki produk yang hebat. Tapi teman-teman, ada hal-hal yang lebih fundamental kalau Anda ingin menjadi sales yang efektif. Ada 3 kesalahan fatal yang dilakukan oleh banyak sales di luar sana. Kesalahan fatal yang pertama adalah tidak punya persiapan. Tidak mempersiapkan diri menghadapi prospek. Ada banyak prospek yang punya kemampuan untuk membaca teknik Anda. Ya, Anda bilang, "Wah, Pak, ini kamu lagi mau jualan ke saya nih." Gayanya sangat-sangat salesy disebutnya ya. Salesy. Salesy itu berarti kayaknya maksa gitu ya. Tujuannya adalah agar bisa menjual. Tetapi hari ini di masa-masa pandemi Anda tidak bisa melakukan atau menggunakan teknik yang sama dengan saat bukan pandemi. Saat kondisi berbeda. Gimana perbedaannya? Perbedaan yang pertama adalah Anda harus punya persiapan, niat, dan pelatihan. Oke, persiapan, niat, pelatihan. Persiapannya apa sih? Berapa banyak dari teman-teman yang kalau keluar kantor, kalau mau jualan, atau bahkan telemarketing, tidak ada persiapan database. Siapa yang mau dikontak? Berapa banyak yang mau dikontak? Apa yang mau dijual? Bagaimana cara kita mendekatkan diri dengan konsumen? Apa frequently asked question. Kalau sampai ada yang objek itu ada yang mengatakan keberatan, saya harus jawab apa? Nah, teman-teman, ini semua adalah sebuah bagian dari persiapan. Nah, yang kedua adalah niat Anda menentukan hasil. Niat kita menentukan hasil. Kalau Anda bilang ini, kamu mau pergi kemana? Mau keluar kantor? Mau ngapain? Mau presentasi. Kalau niat Anda presentasi, dapatnya apa? Presentasi. Kalau Anda bilang, kamu mau kemana? Mau keluar. Nyari apa? Nyari prospek. Kalau kamu niat nyari prospek, dapatnya apa? Prospek. Padahal tujuan sales ngapain? Closing. Tujuan sales adalah jualan. Tujuan sales adalah melakukan closing. Niat, teman-teman, saya kasih bahasa lain. Namanya obsesi. Tidak ada business owner sukses yang tidak punya obsesi. Obsesi adalah yang membuat kita berbeda dari kompetitor kita. Apa obsesi Anda sebagai seorang sales? Saya obsesinya adalah ingin menang, ingin maju, ingin sukses, ingin berbeda, ingin memberikan yang terbaik. Ini bagian dari niat. Nah, banyak orang yang tidak punya niat dan keluar hanya siap-siap, hanya niatnya hanya menghabiskan waktu. Yang terakhir adalah pelatihan. Tidak membiasakan diri, melatih diri. Dulu waktu saya jadi sales, waktu saya pertama kali ditempatkan di bagian penjualan, hampir setiap hari saya itu latihan baca skrip. Hampir tiap hari. Selamat siang, dengan Tom bisa dibantu? Oh ya, dengan saya Tom, Pak. Kalau ada masalah bisa hubungin saya. Ada latihan. Latihan ini dijalankan setiap hari. Kalau di atasan saya dulu melakukan yang namanya role play. Role play. So, teman-teman, apa 3 hal yang bisa Anda pertajam? Ini bukan materinya. Ini adalah 3 kesalahan yang dilakukan. Tolong dicatat ya, teman-teman ya. Tolong dicatat. Ada 3 hal yang wajib Anda pertajam jika Anda ingin menjual lebih banyak. Oke, yang pertama, your first impression is your last impression. Ini pelajaran pertama. Kesan pertama adalah kesan terakhir. Jadi kalau ditanya,
kesan pertama Anda harus benar-benar mengena. Kesan pertama Anda harus benar-benar meyakinkan. Karena apa? Kesan pertama menjadi kesan yang akan tertanam di pikiran customer kita. Kalau kesan pertama Anda positif, kesan pertama Anda menarik, kalau kesan pertama Anda adalah orang yang asik, maka ketika Anda pulang, Anda akan dibilang, gila, salesman yang tadi keren banget, men. Bagus banget, pinter banget ngejelasinnya, asik banget. So, your first impression is your last impression. Kalau Anda tidak tahu caranya mendesain dan mempertajam first impression Anda akan gagal meninggalkan kesan positif di mata customer-customer Anda. By the way, tolong komen Anda dari mana dan apa tantangan Anda dalam menjual. Ini adalah yang pertama ya, teman-teman. Yang kedua adalah agak sedikit surprise kalau Anda berbicara soal selling, ya. Agak sedikit surprise. Karena begini, apa sih yang dicari oleh customer? Apa yang dicari oleh customer? Apa yang disukai oleh customer menentukan apa yang dibeli oleh customer. Oke? Customer hanya memiliki 2 poin penting dalam jualan. Hanya 2 poin penting. Hanya 2 hal. 1, mereka beli karena suka produknya atau mereka suka dengan Anda. Coba ya, ingat-ingat saat Anda membeli produk. Anda suka banget barangnya atau Anda suka dengan yang jualnya. Saya beli mobil, bukan suka, mobilnya pasti suka lah ya. Tetapi, saya bisa memilih beli dimanapun juga. Setuju nggak? Saya bisa beli di rumah, di showroom 1, showroom 2, showroom 3. Tapi kenapa saya beli di showroom ini? Bukan hanya karena saya suka barangnya, tapi I like the salesperson. Saya suka salesman-nya. Bahkan berapa banyak dari Anda yang membeli produk yang tidak Anda butuhkan karena Anda suka salesman-nya, Anda belanja. Coba ingat-ingat. Ya apa ya? Ya apa ya? So, first impression is your last impression. The first impression adalah last impression Anda. Latihlah diri Anda untuk menjadi orang yang bisa memberi kesan positif. Yang kedua, teman-teman, adalah mereka suka barang Anda atau Anda suka, dia suka Anda. Lebih bagus kalau suka dua-duanya. Lebih bagus kalau suka dua-duanya. Lebih bagus kalau misalnya dia lihat barangnya bagus, Andanya menarik. Udah nggak mungkin ditolak. Nggak mungkin ditolak. Oke? Yang terakhir, teman-teman, adalah Anda harus mempertajam storytelling Anda. Anda bisa membuat presentasi atau Anda bisa menceritakan sebuah cerita. Anda bisa menyampaikan, saya mau jualan ini, fitur dan benefitnya Anda bisa jelaskan, atau Anda bisa cerita tentang seorang public speaker yang losing confidence karena ada mic ini menjadi nomor 1 di Indonesia. That's a storytelling technique. Teman-teman, 3 hal ini adalah 3 hal yang mungkin sangat-sangat powerful. Sangat-sangat powerful karena bisa dilatih. Bisa dilatih. Oke? Ingat teman-teman, 3 kesalahan fatalnya adalah kurang persiapan, tidak punya niat, dan tidak ada pelatihan. Yang mau Anda pertajam, ya, saya mau Anda ingat, nomor 1, first impression is your last impression. Kesan pertama Anda menentukan ingatan konsumen tentang Anda. Yang kedua, customer beli produk karena suka barangnya atau suka dengan Anda. Dan yang ketiga, jangan lupa, become a storyteller. Be a storyteller. Storyteller didengar, ya. Sebagai seorang storyteller itu senang membagikan sesuatu dan orang mau dengerin. Wah, asik banget ya, asik banget.